Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla 'an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Shadaqallahul azim. Pemirsa, sahabat Dakwah Mukarramah, alhamdulillah di malam Ramadan yang ke-11 ini kita berjumpa kembali dalam rangka untuk silaturahim. Sebagaimana dimaklumkan sebelumnya bahwa tema malam ini adalah ayat suci di atas ayat konstitusi dengan tema FPI versus Tuah, amar ma'ruf nahi munkar dan toleransi. Alhamdulillah, puji dan puji syukur kita panjatkan hadirat Allah, salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Dakwah Mukarramah, terima kasih atas partisipasi Anda sudah menonton acara kita dalam rangka untuk silaturahim, saling tegur sapa di antara kita, saling kenal mengenal, ta'aruf. Mudah-mudahan pertemuan kita melalui media medsos ini, mudah-mudahan Allah berikan keberkahan silaturahim di antara kita, saling kenal mengenal di antara kita. Sahabat Dakwah Mukarramah, tema malam ini adalah menjawab pertanyaan seorang hamba Allah mengenai kasus penggerbegan kedai tuak yang ada di Medan oleh salah satu ormas. Bagaimana sesungguhnya Islam memandang hal ini dan bagaimana sesungguhnya kedudukan kebebasan beragama diatur dalam konstitusi kita. Jadi sahabat Dakwah Mukarramah, bahwa memang tema kita adalah bukan bermaksud membandingkan ayat suci dengan konstitusi, tetapi melihat suatu masalah ditinjau dari segi hukum positif, konstitusinya, dan bagaimana menurut syariat Islam. Oleh karena itu Al-Fakir mohon doanya dari para pemirsa bahwa acara ini mendapatkan berkah dari Allah, dapat bimbingan hidayah dari Allah. Mudah-mudahan dengan acara ini kita sedikit banyak mendapat pencerahan melalui ayat-ayat suci Al-Quran, melalui hadis-hadis Rasulullah SAW, dan ditambah dengan keterangan-keterangan masalah-masalah atau kasus-kasus yang ada dengan pendekatan hukum positif atau konstitusi kita. Baik, apa latar belakang masalah yang terjadi di Medan, atau tepatnya di daerah Batangkuis? Kronologis FPI menggerebek kedai tuak yang sempat heboh di dunia medsos dan hampir terjadi gesekan. Tapi alhamdulillah kondisinya sudah kondusif dan para pihak sudah bertemu. Mudah-mudahan akhirnya mendapat hikmah di balik peristiwa ini. Para sahabat Dakwah Mukarramah, bahwa memang segala sesuatu harus ada peraturan, statuta, harus ada ketentuan, harus ada perjanjian. Jangankan negara, urusan rumah tangga pun harus diatur. Makanya lahirlah undang-undang perkawinan. Dalam perburuhan, para pekerja pun diatur dengan undang-undang perburuhan. Di perusahaan pun ada aturan yang namanya KKB, kontrak kerja bersama. Dalam suatu asosiasi pun
apapun bentuk asosiasinya, ada yang namanya kode etik. Dalam negara diatur dalam konstitusi namanya. Sama-sama kita paham. Bagaimana duduk masalah kasus yang terjadi di Medan itu? Dilihat dari konstitusinya. Lalu kita lihat bagaimana menurut syariat Islam. Hal inilah yang kita ingin bahas. Sambil membahas secara santai, saya ingin menyapa Pak Mabrur. Jazakallah sudah bergabung di acara kita. Mudah-mudahan acara kita ini bermanfaat ya Pak Mabrur. Jadi amar ma'ruf nahi mungkar dan toleransi sebagai statuta kita, sebagai perjanjian kita, sebagai kesepakatan kita, sebagai hak dan kewajiban warga negara, semuanya sebetulnya sudah ada aturannya. Bahwa amar ma'ruf nahi mungkar adalah dalam rangka untuk menjalankan agama Islam bagi pemeluknya. Maka hal ini adalah sudah sesuai dengan konstitusi kita. Di Pancasila sudah disebutkan ketuhanan yang Maha Esa. Bahkan dahulu setelah Panitia Persiapan Kemerdekaan mengesahkan pada 1 Juni 1945 Pancasila itu yang kita kenal dengan Piagam Jakarta adalah bunyinya menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Ternyata hal ini dianulir oleh Panitia 9. Dianulir oleh atas permintaan satu orang yang bukan berasal dari Islam. Kita kenal namanya Mr. Marinis. Padahal seluruh anggotanya adalah Muslim, bahkan sebagian besar adalah tokoh-tokoh ulama. Sebut saja yang Muslim dari mulai Pak Karno, Bung Hatta, kemudian Subarjo, Muhammad Jamin, Abu Salim, Kiai Wahid Hashim, pendiri NU itu, kemudian Abdul Qahar Mujakir, Habib Kusno. Hanya satu yang non-Muslim, Mr. Marinis. Piagam Jakarta dianulir oleh permintaan satu orang. Hal ini sebetulnya adalah secara historis umat Islam sudah sangat toleran, sangat menghargai toleransi, sehingga Piagam Jakarta yang berbunyi menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya mengalah tanda kutip. Wallahu alam, ada hikmah apa di baliknya. Pak Julham Lubis, terima kasih Pak. Masya Allah, jazakallah khair. Mudah-mudahan kita berlanjut Pak Julham ya, silaturahimnya. Kemudian yang lainnya Salwa ya. Terima kasih atas partisipasi Anda. Kemudian dalam konstitusi kita soal agama itu sangat-sangat jelas. Islam di sana disebutkan dalam pembukaan secara harfiah, sangat jelas disebutkan atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Dengan ini atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, kemerdekaan akhirnya diraih oleh bangsa Indonesia. Kemudian dalam batang tubuh pun agama ini sudah diatur. Keagamaan sudah diatur. Pasal 28E, setiap orang bebas memeluk agama. Setiap orang bebas beribadah menurut agamanya. Setiap orang bebas memilih pendidikan dan pengajaran. Kemudian setiap orang bebas memilih pekerjaan. Nah inilah yang menjadi dasar pihak-pihak yang katakan mereka yang menjual tuah di sana, karena memang asasi mereka menjual. Tetapi pekerjaan itu apakah sudah sesuai dengan norma-norma hukum, agama, etika? Makanya perlu diatur apa yang boleh dan apa yang tidak. Aturan-aturan inilah atau statuta atau ketentuan inilah, kesepakatan inilah yang harus dijunjung tinggi oleh setiap kita bangsa Indonesia.
agar tidak terjadi kekisruhan atau salah paham di antara warga negara. Kejadian yang terjadi di Sumatera Utara ini adalah FPI satu sisi berkeyakinan bahwa berkewajiban untuk menegakkan amar ma'ruf, bahwa menjual minuman haram adalah tidak boleh, sementara satu sisi pihak lain mengatakan boleh karena itu hak mereka untuk bekerja. Memang diatur dalam konstitusi kita, setiap warga berhak memilih pekerjaan. Cuma masalahnya irisan-irisan konflik ini harus dicari solusinya. Ketemu negara atau pemerintah mengatur agar irisan-irisan kepentingan dalam hal pekerjaan, dalam hal apapun tidak terjadi kesalahpahaman di tengah masyarakat. Kemudian setiap warga negara berhak memilih kewarganegaraan, tempat tinggal, dan seterusnya. Pendek kata, bahwa kehidupan beragama sudah diatur jauh-jauh hari oleh konstitusi kita. Bahkan agama secara tegas di pasal 29 ayat 1 dan 2, negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing, beribadah menurut agama dan percayanya masing-masing. Jadi sangat jelas, FPI dalam rangka amar ma'ruf adalah menjalankan syariat agamanya. Pihak lain yang berdagang juga punya hak karena sebagai warga negara untuk menjual atau bekerja. Tetapi apa yang boleh dan tidaknya inilah harus disepakati. Sebab negara kita ini adalah negara kesepakatan, negara perjanjian. Perjanjian antara warga negara. Maka kesepakatan inilah diatur dalam konstitusi. Kalau konstitusi tidak secara tegas disebutkan, tentu harus diatur secara hierarki perundangan di bawahnya, TAP MPR, undang-undang. Tidak ada pun diatur oleh perda, daerah berhak mengatur daerahnya, apa yang boleh dan yang tidak. Itulah makanya konstitusi sudah mengatur, lahirlah ya, turunan perundang-undangan yang mengatur tentang kehidupan beragama. Ada undang-undang perkawinan nomor 1 tahun 74, ada pengelolaan zakat undang-undang nomor 23 tahun 2011, ada penyelenggaraan haji diatur undang-undang nomor 13 2008, kemudian wakaf undang-undang nomor 41 2004, bahkan produk halal pun diatur, undang-undang lahirlah undang-undang nomor 33. Perbankan syariah diatur undang-undang nomor 21 tentang perbankan tahun 2008, dan banyak produk-produk syariah yang lain yang mengatur, karena memang secara de facto rakyat Indonesia mayoritas adalah muslim. Supaya punya dasar hukum, payung hukum, tidak terjadi kesalahpahaman, sebab ada kesalahpahaman dalam masyarakat pihak tertentu ketika bicara tentang syariat Islam, terbayanglah khilafah, terbayanglah HTI, terbayanglah negara Islam. Padahal itu bukan kita bahas masalah itu. Yang kita bahas adalah bahwa secara de facto faktanya bangsa Indonesia penganut terbesar adalah muslim, dan mereka berhak menjalankan keyakinan keagamaannya. Maka diaturlah melalui konstitusi, melalui undang-undang, supaya hal ini adalah kesepakatan, ini menjadi kesepakatan bersama. Jangan sampai ada timbul fitnah. Fitnahnya apa? Akan mendirikan negara Islam? Bukan. Hikmahnya adalah bahwa kesepakatan ini harus dimengerti oleh seluruh rakyat Indonesia. Meskipun undang-undang sudah lahir, tapi faktanya adalah banyak sekali konflik-konflik di tengah masyarakat. Konflik antar umat beragama, konflik antar intern umat beragama, konflik antar umat beragama dengan pemerintah. Mudah-mudahan. Makanya lahirlah apa
atau ada kementerian khusus mengenai hal ini, Menteri Agama, untuk mengatur keagamaan di Indonesia. Kemudian ada konflik juga perebutan rumah ibadah, izin rumah ibadah. Baik agama Islam mendirikan masjid dipermasalahkan oleh pihak lain, atau sebaliknya agama lain pun mendapat protes dari umat Islam. Oleh karena itu diatur syarat dan ketentuan mendirikan rumah ibadah seperti apa. Maka lahirlah SKB 3 Menteri mengatur tentang syarat dan ketentuan mendirikan rumah ibadah. Hal ini adalah supaya terjadi kedamaian, toleransi antar umat beragama. Kemudian timbul masalah setiap Ramadan itu adalah seperti terjadi di Medan itu. Bahkan mungkin daerah lain, setiap Ramadan hampir terjadi penutupan rumah makan. Hal ini sebetulnya harus diatur oleh pemerintah, oleh negara, melalui peraturan pemerintah, melalui perda. Bagaimana kehidupan keagamaan di bulan Ramadan? Seperti membangunkan sahur. Di tempat kami ada satu masjid membangunkan masyarakat untuk sahur dari jam 2, sudah menggunakan toa di masjid dengan suara yang besar. Bagi kita umat Islam mungkin itu adalah hal yang positif. Bagaimana menurut penganut agama lain yang sedang istirahat? Mungkin jawabannya mereka terganggu. Apakah boleh mereka protes? Boleh, mereka punya hak juga. Tapi bagaimana batasannya untuk menghargai dan toleransi? Nah, inilah harus dicari titik temunya, diatur melalui pemerintah. Di sini adalah sebagai wasit, wasitoh sebagai penengah. Maka gunanya pemerintah negara itulah untuk mengatur tatanan statuta masyarakat. Kemudian pembahasannya bagaimana? Ayat-ayat suci di atas konstitusinya bagaimana? Konteks amar ma'ruf nahi munkar Allah sudah jelaskan dalam surah Ali Imran ayat 110. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kuntum khairu ummah ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kamu adalah umat yang terbaik, dilahirkan untuk manusia. Maksudnya adalah umat Islam. Tugasnya adalah menyuruh kepada yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar. Pekerjaan pertama, menyuruh kepada yang ma'ruf. Ini tidak ada retensi, siapapun bisa. Menyuruh kepada kebaikan, siapapun boleh, bisa, mampu, tidak ada resiko. Tetapi pekerjaan yang kedua, mencegah dari yang munkar, inilah yang sering terjadi retensi. Salah satu contohnya adalah yang dilakukan oleh FPI itu. Dalam rangka untuk apa? Dalam rangka menjalankan syariat Islam. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Barang siapa yang melihat kemungkaran, maka rubahlah dengan tangannya. Duduk masalahnya apakah boleh rakyat, LSM, NGO, masyarakat langsung terjun untuk mencegah kemungkaran? Batasannya seperti apa? Idealnya adalah ini pekerjaan negara atau pemerintah. Maka gunanya ada undang-undang, ada aparat, ada hakim, ada pengadilan. Inilah gunanya. Fal yughayyirhu biyadihi, dengan kekuasaan. Kemudian fa illam yastati alisa pabilisani, apabila tidak mampu dengan lisan. Pekerjaan dai, ulama, umat, setiap kita berhak untuk menyampaikan, merubah. Kalau juga bilisan, apabila tidak mampu fabiqalbi dzalika adhaful iman. Kalau tidak mampu dengan tangan, dengan lisan, minimal di dalam hati ketika melihat kemungkaran, kemaksiatan, harus tertanam di hati kita, tidak suka atau benci. Kalau tidak, maka kita bagian dari mereka, apalagi mendukung program-program mereka. Lalu bagaimana menurut ulama mengenai amar ma'ruf nahi munkar? Ulama jauh-jauh hari ya, seperti Imam Syatibi memberikan guidance
merumuskan tujuan tegaknya syariat Islam itu ada 5. Tentu harus melalui pemerintahan yang sah. Apa tugasnya? Hifdzuddin, menjaga agama. Hifdzuddin menjaga agama. Agama itu memang harus dijaga, hak-haknya. Setiap warga negara dilindungi agamanya, keyakinannya. Tidak boleh agama lain memaksakan. Maka Islam sudah menegaskan la ikraha fiddin. Tidak ada paksaan dalam memeluk agama. Inilah indahnya Islam, sangat toleran. Maka tugas negara kedua adalah menjaga jiwa, hifdzun nafs. Tujuan ditegakkan syariat adalah menjaga jiwa. Manusia itu dijaga, jiwanya, nyawanya. Oleh siapa? Oleh negara. Kemudian menjaga akal, hifdzul aql. Salah satunya adalah tuak, miras, narkoba, hal-hal lain yang bertentangan dengan yang diharamkan oleh syariat Islam, yang merusak akal. Ini negara harus adil, harus memberikan perlindungan pada masyarakat agar terhindar dari keburukan-keburukan. Dalam rangka apa? Menjaga akal, hifdzul aql. Yang keempat adalah menjaga keturunan, hifdzun nasl. Maka ada undang-undang perkawinan dan seterusnya. Yang terakhir adalah menjaga harta, hifdzul mal. Maka ada undang-undang pidana untuk siapa yang mencuri, korupsi, membegal, menipu. Maka ada undang-undang dan negara hadir di situ untuk melindungi harta. Para pemirsa, sahabat Dakwah Al-Mukarramah, terima kasih pada Ustaz Kamal Al-Hatami. Jazakallah khair. Kaifa hal? Jazakallah khair. Mudah-mudahan silaturahminya kita berlanjut, Syekh. Kemudian saya menyapa juga Ustazina Ustaz Tuharudin, Masya Allah, jazakallah khair Ustaz, silaturahimnya melalui media ini. Pemirsa, sahabat Dakwah Al-Mukarramah, selanjutnya adalah bagaimana toleransi dalam Islam. Hal yang terjadi di keseluruhan yang terjadi di Medan itu adalah, kalau perspektif toleransi itu bagaimana? Apakah sudah sesuai dengan toleransi? Jawabannya adalah Islam sudah jauh-jauh hari sudah menegakkan, menyampaikan tentang asas-asas toleransi. La ikraha fiddin, qad tabayyana rusydu minal ghayy. Salah satunya itu adalah ayat surat Al-Baqarah. Tidak ada paksaan dalam memeluk agama. Dasar umumnya seperti itu. Kemudian toleransi yang sering kita dengar adalah dalam hal agama, keagamaan, dalam peribadatan antar umat beragama. Yang akhir-akhir ini kita sering melihat mencampur adukan agama. Ada pihak-pihak tertentu yang membuat puisi untuk memuji agama lain, Tuhan lain. Nauzubillah. Ini sebetulnya justru walaupun tujuannya adalah humanisme, pluralisme, liberalisme, tapi sebetulnya ini adalah melanggar agamanya sendiri. Padahal kita sudah ada aturan, lakum dinukum waliyadi, bagimu agamamu, bagiku agamaku. La a'budu ma ta'budun. Kita tidak menyembah apa yang mereka sembah. Wala antum a'buduna ma a'budu. Dan mereka tidak menyembah Tuhan yang kita sembah, dan seterusnya. Jadi toleransi kalau diajarkan kepada umat Islam itu seperti mengajar ikan berenang, karena 14 abad yang lalu Rasulullah sudah mengajarkan tentang toleransi. Maka ketika ada gesekan di tengah masyarakat tentang toleransi, sebetulnya siapa yang salah? Terakhir, karena waktunya terbatas,
Lalu apa solusi dalam konteks amar ma'ruf nahi mungkar serta mengatasi atau menjalankan supaya toleransi itu tetap berjalan di tengah masyarakat? Konteks ini adalah solusinya bahwa kita sebagai umat Islam hendaknya menjunjung tinggi dalil-dalil nas-nas Al-Quran dan hadis, harus komitmen dan kembali kepada Al-Quran dan hadis. Al-Quran sudah menjelaskan dakwah bil hikmah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ud'u ila sabili rabbik bil hikmah. Serulah manusia kepada jalan Rabb. Dengan makna hikmah ini para mufassir banyak menjelaskan tentang hikmah. Hikmah itu artinya kembali pada Al-Quran dan Sunnah. Hikmah bisa diartikan sebagai harus dengan ilmu pengetahuan berdakwah. Tidak bisa sembarang orang menyampaikan. Mengajak orang lain untuk perlu ilmu, butuh ilmu. Maka Rasulullah SAW jauh-jauh hari menyampaikan firman Allah, ud'u ila sabili rabbik bil hikmah wal mau'izah hasanah. Yang kedua adalah dengan contoh, dengan teladan. Maka keteladanan ini sangat penting. Orang bagaimana simpati dengan kita, meniru amal baik kita kalau kita belum baik. Oleh karena itu teladan ini penting bagi kita, terutama para dai, para ustaz, ulama, mereka orang tua bahkan perlu teladan bagi anak-anak, anak murid. Teladan ini hal yang sangat penting. Kemudian syarat yang ketiga adalah wajadilhum billati hiya ahsan. Ini yang terkadang menjadi debatable. Ada waktunya kita menyampaikan dakwah itu dengan santun, dalam arti bil hikmah wal mau'izah hasanah. Ada saatnya memang harus tegas, tapi bukan brutal atau anarkis. Tegas dalam arti memegang prinsip, dalam arti kalau memang kita berhidup bernegara ya, melalui hukum, melalui konstitusi. Kemudian solusi yang kedua adalah agar dakwah itu berhasil bilhal dengan harta. Maka beberapa ormas di Muhammadiyah, NU selain menyelenggarakan pendidikan, mereka menyelenggarakan rumah sakit. Ini adalah dalam rangka dakwah. Dan dakwah seperti ini, bilhal ini justru yang sangat mengena di masyarakat. Apalagi di tengah bencana COVID-19 ini, dakwah bilhal sangat diperlukan. Bantuan sembako, bantuan sosial sangat diperlukan dan dibutuhkan, dan sangat mengena, sangat bermanfaat bagi mereka ini. Kemudian solusi yang ketiga adalah agar kita berharap pemerintah, negara, wakil rakyat menghasilkan produk-produk hukum melalui perundang-undangan yang sah dan konstitusional. Maka hendaknya kita umat Islam pandai-pandai memilih pemimpin yang soleh, yang pro rakyat, yang pro umat, bukan pro yang lain, bukan apalagi untuk kepentingan bangsa lain. Kita ketahui bahwa bangsa lain itu adalah tujuannya ada dua, menjajah. Dalam rangka apa? Untuk menguasai kekayaan alam, menguasai aset. Makanya tidak heran bangsa-bangsa asing itu mengutus agen-agen, wakil-wakil, kaki tangan untuk kepentingan mereka melalui berbagai macam jalur politik, jalur partai, jalur ormas, jalur NGO, dan seterusnya. Maka kita umat Islam, rakyat Indonesia,
kita pun harus komitmen dan terus istiqomah pada pihak yang hak. Terakhir, kesimpulan bahwa umat Islam tetap amar ma'ruf nahi munkar, karena itu adalah syariat Islam, tentu dengan syarat dan ketentuan sesuai dengan syarat Islam sendiri dan sesuai dengan hukum perundangan yang berlaku. Supaya apa? Supaya kita dalam melaksanakan tugas dakwah sesuai dengan kesepakatan, perjanjian. Orang menyebutnya perjanjian luhur. Allah yang pasti bahwa panggilan jihad kita adalah amar ma'ruf nahi munkar. Ini adalah tugas ilahi setiap umat Islam. Kuntum khaira ummah ukhrijat ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Itu adalah ideologi kita umat Islam. Tinggal bagaimana mekanisme dan teknis. Mekanismenya adalah harus dengan dasar kesepakatan melalui perundang-undangan. Lalu pelaksananya kita pandai-pandai memilih wakil mereka, wakil kita di eksekutif, di legislatif. Yang terakhir adalah kita jaga toleransi demi nama baik Islam. Al-Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu harus lebih tinggi dari apapun. Oleh karena itu kita harus menjaga nama baik Islam, nama baik agama Allah, nama baik ajaran Rasulullah SAW dengan cara menjalankan syariat Islam sesuai dengan syarat Islam. Barangkali demikian para pemirsa sahabat dan penonton. Terima kasih. Namun sebelum saya tutup, acara ini terselenggara oleh Badan Wakaf Darul Quran Al-Mukarramah, yaitu Yayasan Pesantren Tahfidzul Quran. Insya Allah kita akan bangun di daerah Cipanas, Puncak, Cianjur, Jawa Barat. Mohon doa dan dukungan dari para pemirsa sahabat dan Al-Mukarramah. Yang terakhir, kami ada titipan bahwa kita memproduksi masker seperti ini yang sedang kita butuhkan untuk menjaga penularan COVID-19. Ini adalah terbuat dari bahan kain dan berfungsi untuk menjaga penularan COVID-19 atau virus corona. Ada dua model. Model yang satu adalah ini. Bagi para pemirsa sahabat Dakwah Mukarramah yang berkeinginan untuk membeli produk ini, produk masker ini, harganya cukup relatif terjangkau, hanya Rp3.000 per pieces. Kemudian satu kantong ini 40 pieces, harganya 120, bebas ongkir. 120, isinya 40 pieces. Yang model ini. Kemudian yang model yang kedua, model yang biasa, ini isinya 50 pieces, harganya 150. Berarti per piecesnya adalah Rp3.000. Bagi pemirsa, teman-teman, sahabat Dakwah Mukarramah yang ingin memiliki masker yang kita butuhkan untuk keselamatan, perlindungan COVID-19 sangat dibutuhkan, silakan hubungi kami di nomor WA 082 1234 44030. Saya ulang 082 1234 44030. Harganya terjangkau. Yang ini 150.000, isinya 50 pieces. Dan yang satunya adalah 120.000, isinya 40 pieces, bebas ongkir. Demikian
Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf jika terjadi kekurangan kekhilafan dari Al-Fakir. Yang benar datang dari Allah, yang salah keliru datang dari Al-Fakir yang baik. Mari kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saran dan kritik kami tunggu partisipasi dari sahabat Ekwal Mukarramah. Sampai jumpa besok malam dengan tema yang berbeda. Mudah-mudahan semakin menarik dan semakin memberikan pencerahan bagi kita bangsa Indonesia dan dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.